Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita meneduhkan hati kita untuk beribadah. Hidup kita adalah dalam naungan kasih Tuhan, bahkan ketika terhimpit dengan berbagai pergumulan dan beban hidup, Ia tetaplah Allah yang siap menopang kita dan menghalau segala kekejian daripada kita. Mazmur 89 pasal 89 ayat 12 mengatakan, "Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya." Mari berdiri dan mengagungkan namanya dalam ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 355 bait pertama dan kedua, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bahkan jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk semua rangkaian berkat yang Bapa anugerahkan dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk menjaga hidup ini, agar melaluinya kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Berkati juga kiranya ibadah saat ini, agar melalui persekutuan ini, kami diperkenankan untuk menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah secara gilir ganti kita membaca Mazmur Pujian dari kitab Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai dengan 14. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan.
Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari saudara-saudara, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita mohon bimbingan Roh Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Engkaulah firman yang hidup. Kami memohon ya Tuhan, di saat kami bersama mau mendengar, renungkan firman-Mu, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu. Buatlah kami bukan cuma pandai memahami firman Tuhan, tapi kami juga mau menyambut untuk melakukannya di sepanjang hidup yang Tuhan masih percayakan. Kuasailah pikiran hati pendengaran kami, arahkanlah ya Tuhan untuk mendengar renungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Yesus, kami mau mendengar, menyambut, dan melakukan kehendak firman-Mu. Di dalam kemurahan dan kasih Tuhan Yesus Juru Selamat kami, firman yang hidup, kepadamu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan bacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai 27. Untuk membacanya, mari kita menyambutnya dengan berdiri dan kita dengarkan kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai 27. Yang menyatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka,
pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peraturan-peraturan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel dalam hukum Tauratnya bertujuan agar supaya hidup umat Tuhan pada saat itu berlangsung atau berjalan dengan baik, tertib, teratur, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi juga dengan sesamanya. Sekalipun saudara-saudara ini dalam kaitan hubungan manusia dengan sesamanya, sekalipun mungkin memang ada perbedaan, mungkin saja karena status sosial atau juga faktor ekonomi dan juga hal yang lain. Tapi sikap yang harus dapat menghargai sesama manusia, siapapun dia adanya, ini mutlak harus ada pada setiap umat Tuhan. Sikap yang dapat menghargai keberadaan sesamanya, siapapun mereka adanya, harus mutlak ada dalam sikap hidup umat Tuhan. Saudara-saudara, bacaan kita ini contohnya perilaku sikap yang diatur Allah dalam hukum Tauratnya antara tuan atau majikan terhadap budak atau hambanya. Terlihat saudara-saudara bahwa Allah tidak menghendaki umatnya memperlakukan hambanya atau budaknya sekehendak hatinya sendiri, tanpa memperhatikan unsur-unsur kemanusiaan atau hak asasi sesama manusia. Tidak berlaku semena-mena atau sekehendak hatinya. Yang penting dirinya bahagia atau puas, lalu tidak peduli dengan orang lain. Ini yang harus diperhatikan. Kalau di dalam kitab Perjanjian Baru, saudara-saudara, Yesus yang hadir melalui pengajarannya ataupun juga pelayanannya serta pengabdian selama hidupnya, semuanya tersentralisasi dalam sikap tindakan yang berdasarkan kasih. Saudara-saudara, kasih atau mengasihi adalah sikap yang harus ada untuk dapat berlaku atau memperlakukan hidup didasari pada sikap yang adil. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi peduli terhadap penderitaan, beban hidup orang lain, keberadaan orang lain, kesusahan orang lain, dan pergumulan hidup orang lain. Nah, saudara-saudara, bagaimana mungkin kita bisa mengungkapkan perasaan simpati terhadap seseorang, atau lebih dalam lagi berempati terhadap seseorang dalam kesusahan, dalam penderitaan, di tengah kemelut hidup yang dihadapi seseorang, kalau kita tidak memiliki hati yang mau mengasihi dan peduli. Bagaimana mungkin saudara-saudara kita bisa mengungkapkan
merasakan perasaan simpati atau empati tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak kali kita jumpai tingkah laku, pola hidup, perilaku orang yang berlaku, bertindak, melakukan sesuatu dengan mengatasnamakan Tuhan. Atau juga berlaku atau memperlakukan, menjalankan sesuatu dengan mengatasnamakan kasih, mengasihi. Tapi ujung-ujungnya saudara-saudara, di balik semua itu ada kepentingan pribadi yang terselubung, yang mau dicapai. Ketika Yesus saudara-saudara mengatakan, sekaligus juga mengajarkan agar umat Tuhan memiliki hati yang benar-benar mau mengasihi. Maka saudara-saudara, yang diajarkan Yesus bukan cuma sekedar slogan atau teori pengajaran semata. Tapi bukankah saudara-saudara, Yesus juga mengaktualisasikannya dalam kehidupan sepanjang pelayanannya. Bisa jadi saudara-saudara, banyak orang memang dalam kehidupan masa kini misalnya tekun beribadah, bahkan setiap hari tidak lupa menjalani seremonial, ritual, ibadah kata, tapi tidak disertai dengan praktek kehidupannya, ibadah faktualnya. Seringkali orang tidak peduli atau mungkin lebih peduli dan hanya memperhatikan luarnya saja. Penampilan jasmaniahnya saja, misalnya memperhatikan soal atribut-atribut keagamaannya, pakai kalung salib bahkan yang besar-besar, atau sebentar-sebentar berseru, puji Tuhan, alhamdulillah, syukur, thanks God, dan banyak macamnya. Saudara-saudara, sebenarnya hal itu sah-sah saja kalau mau dilakukan oleh seseorang. Tapi ingat, bukan cuma itu. Ibadah faktual, ibadah nyata, kehidupan sehari-hari ini juga harus diaktualisasikan. Tidak hanya terlihat bagus, menarik di luarnya saja, tapi bobrok di dalamnya. Ini kan sama seperti telepon selular. Di luarnya kelihatan itu telepon bagus, menarik, casingnya, penampilannya. Tapi di dalamnya rusak, amburadul. Saya punya teman, dia punya telepon selular bagus. Tapi kalau mau menelpon dia, bikin pusing kepala. Kalau ditanya kenapa tidak bisa ditelepon, katanya nggak nyambung ke telepon dia, nggak ada suara karena memang teleponnya sendiri sementara tidak baik kondisinya. Harus dibawa ke tempat servis. Padahal saudara-saudara, di luarnya casingnya bagus. Seperti telepon selular yang baru dibeli. Tapi dalamnya bobrok. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup yang dikehendaki Tuhan kepada kita selaku umat Tuhan. Bukan cuma hidup di luaran, casing, penampilan. Bukan cuma itu. Tapi hidup di luar, baik, sehat, juga hidup di dalamnya.
harus baik, harus sehat. Inilah yang sepatutnya perlu untuk kita upayakan, untuk kita terus ungkapkan, jalankan, aktualisasikan. Sehingga hidup ini saudara-saudara tidak cuma mendatangkan kebaikan, keberuntungan bagi diri sendiri, tapi juga saudara-saudara bagi sesama. Khususnya mereka yang ada dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam kepahitan. Di situ kita harus muncul, ada, memberikan sesuatu untuk mengangkat, untuk menunjukkan perhatian kepada mereka. Sesuatu yang di sini dimaksud bukan berarti misalnya ada orang menderita saya harus kasih uang. Tidak semata-mata berupa uang. Tapi bagaimana kita memberi diri kita mempunyai arti bagi mereka. Sehingga dalam penderitaan, dalam kesesakan, di tengah kehidupan mereka yang sangat menyakitkan itu, ada orang, ada kita yang peduli dengan keberadaan mereka. Dengan demikian saudara-saudara, hidup yang kita jalani baik berkenan bagi banyak orang, dan itu adalah hidup yang baik berkenan di hadapan Tuhan. Jalani hidup ini bukan cuma untuk baik bagi diri sendiri, tapi baik bagi banyak orang, bagi sesama, terutama baik berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami memahami orang berbobot, juga ikut meringankan pergumulannya. Baiklah saudara-saudara, kita sudah mendengar renungkan firman Tuhan. Kita mohon kekuatan Tuhan, tapi kita juga berdoa kepada Tuhan, menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami kembali lagi boleh mendengar renungkan firman-Mu. Hanya kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus Tuhanlah yang kiranya terus memampukan kami, bukan cuma memahami firman Tuhan dengan baik, tapi kami mau ungkapkan, aktualisasikan dalam hidup beriman, dalam hidup sepanjang waktu yang Tuhan percayakan. Beri kekuatan, beri kemampuan, Tuhan layakkan kami jalani hidup ini berdasarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa berkatilah kami dalam kebersamaan sebagai gereja persekutuan umat Tuhan Jemaat GPIB Bukit Moria. Selaku presbiter, diakon, penatua, pendeta bersama dengan unit-unit misioner yang ada dan seluruh jemaat Tuhan. Kami semua yang mengikuti ibadah rumah tangga ini, kami mohon Tuhan, kuasailah kami, layakkanlah kami mengalami berkat pengasihan tuntunan Tuhan. Tolonglah kami menghadapi berbagai persoalan, tantangan, bahkan jalan keluar dari Tuhan. Kami mohon Tuhan nyatakan. Kami berdoa Tuhan berkati kami dalam kebersamaan sebagai gereja persekutuan umat Tuhan. Bertambah-tambahlah iman percaya kami kepadamu ya Tuhan
Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bertambah-tambahlah kesukaan kami untuk memenuhi kehidupan seturut kehendak Tuhan. Kuasailah kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan juga sebagai persekutuan umat Tuhan GPIB Jemaat Bukit Moria. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, bergumul, bermasalah. Tuhan jamah mereka, Tuhan datang, Tuhan lawat mereka. Tolonglah mereka Tuhan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Karena kami yakin percaya pertolongan Tuhan mampu mengatasi setiap kemelut hidup setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang bergumul bermasalah. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang ditinggalkan orang yang dikasihi oleh karena Tuhan sudah panggil salah seorang anggota keluarga menghadap Engkau. Tuhan lindungi mereka, Tuhan beri kekuatan, Tuhan hiburkan mereka. Kami serahkan kehidupan kami semua dalam tugas tanggung jawab pribadi, keluarga, persekutuan umat Tuhan. Rencana-rencana pelayanan kesaksian kami ke depan hanya Engkau ya Tuhan. Kiranya yang senantiasa menolong kami dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kebersamaan kami sebagai umat Tuhan kami terus mau ungkapkan. Kami berdoa bagi kehidupan kami berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Tuhan menolong agar kiranya kami tetap dapat menjadi terang sekalipun kecil adanya. Tapi kami dapat menampilkan hidup yang mendasari segala sesuatunya dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Supaya dilihat oleh orang lain, dirasakan orang lain, Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dengan kondisi hidup berbangsa bernegara dan juga di kota Jakarta ini khususnya ketika pandemi COVID-19 masih terus berjalan berlangsung. Kami memohon Tuhan kiranya persoalan ini tetap ada di dalam pengasihan Tuhan, sehingga pada waktunya kami boleh merasakan, menyaksikan COVID-19 dapat diatasi. Terima kasih Bapa di sorga, kami sadar kelemahan keterbatasan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Buatlah kami, tolonglah kami dapat bersikap sebagaimana kami dapat mengasihi diri kami. Seperti itulah sikap yang kami tunjukkan terhadap orang lain sebagai realisasi bukti kami adalah anak-anak Tuhan yang mau mempersembahkan hidup baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa di sorga yang kami naik persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita sambil mengingat pesan Alkitab dalam Ulangan pasal 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu
oleh Tuhan Allahmu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Umat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. Pertama, persembahan yang Bapak dan Ibu berikan, baik dalam ibadah keluarga, persembahan persepuluhan atau persembahan syukur lainnya, dapat diserahkan atau ditransfer ke Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria dengan nomor rekening BNI nomor 117-60924 atas nama Gereja PIB Jemaat Bukit Moria. Kami mohon setelah Bapak dan Ibu transfer dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat ke nomor handphone 0853 1083 8017 atas nama Saudari Heni Lumiling, kasir. Dapat juga disetor ke kantor Majelis Jemaat melalui koordinator sektor pelayanan masing-masing. Terima kasih. Nyanyian persembahan dari Gita Bakti 84 bait pertama dan kedua. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Marilah berdiri dengan hati yang penuh rasa syukur kita mendoakan persembahan ini. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dalam kehidupan kami. Sebahagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu dalam bentuk persembahan syukur kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami telah menerima yang lebih daripadamu, dan pakailah persembahan ini untuk perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia dan secara khusus di jemaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengan tetap berdiri, marilah kita kembali dalam kehidupan masing-masing mengakhiri ibadah ini. Tapi sebelumnya, terimalah atau sambutlah amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 432, bait 1 dan 2, jika padaku ditanyakan.
dunia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.